Jembatan kembar Margayasa Tanah Datar Sumatera Barat di Silayang Bawah sempat tertutup oleh material lumpur pasca banjir bandang menerjang. 3 pekan pasca banjir dan tanah longsor, jembatan kembar Margayasa masih berdiri kokoh. Namun baru satu jembatan yang bisa dilewati kendaraan roda 2 dan juga roda 4 dalam jumlah terbatas. Untuk memastikan kekuatan struktur jembatan, tim ahli Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan pemeriksaan awal struktur jembatan. Hasilnya struktur jembatan tidak mengalami penurunan, namun perlu perbaikan pilar jembatan yang tergerus oleh banjir. Jembatan kembar Margayasa merupakan jalur distribusi logistik dan ekonomi yang menghubungkan kawasan pesisir Kota Padang dengan wilayah dataran tinggi Bukit Tinggi. Pemirsa, bencana alam yang melanda Aceh membuat tabung gas LPG mengalami kelangkaan. Di sejumlah titik pendistribusian, warga rela mengantri untuk mendapat gas LPG sejak subuh. Puluhan warga yang sebagian besar merupakan ibu-ibu bersorak gembira saat sebuah truk Pertamina yang mengangkut gas LPG 3 kg tiba di Kecamatan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu lantaran dalam beberapa pekan terakhir warga kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg akibat bencana alam yang melanda wilayah Aceh dan sekitarnya. Sementara itu, antrian panjang mewarnai pendistribusian gas LPG 3 kg di halaman Masjid Al-Abrar, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. Membludaknya antrean membuat beberapa warga memilih pulang karena khawatir tidak kebagian lantaran kuotanya hanya 560 tabung per titik. Pemirsa, bukan bantuan pakaian maupun mainan, korban Aceh lebih memilih meminta Al-Quran. Yang momen mengharukan ini pun beredar luas di media sosial. Tunggu, kan ada Quran ini, Pak. Ini ada Quran. Ini Ada momen tak biasa di tengah lokasi pengungsian para korban bencana banjir bandang Aceh. Bukan mainan ataupun pakaian. Para pengungsi yang didominasi anak-anak ini justru lebih memilih untuk meminta Al-Quran kepada donatur yang datang. Momen ini dibagikan oleh sejumlah selebgram yang datang ke lokasi bencana di media sosial. Momen mengharukan ini pun sontak menjadi perbincangan dan beredar luas di jagat maya. Pemirsa, warga Kecamatan Bintang, Aceh Tengah harus buka jalur secara mandiri untuk bisa menjemput bantuan. Dengan menggunakan sepeda motor modifikasi, warga bahu-membahu membuka akses jalan yang terputus. Beginilah perjuangan warga desa Serule, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh untuk menjemput bantuan. Sebagian besar jalur menuju desa mereka masih terisolir. Warga setiap hari secara mandiri membuka jalur akses dari desa ke posko-posko bantuan terdekat menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Warga harus menempuh jarak sekitar 28 km menuju Kecamatan Bintang untuk menjemput bantuan. Hampir sebulan setelah bencana banjir bandang dan longsor menerjang, jalur menuju 3 desa di Kecamatan Bintang yakni Desa Konyel, Atu Payung, dan Serule masih terisolir timbunan tanah. Ratusan ibu dan anak-anak korban bencana banjir dan longsor Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mengikuti trauma healing. Ya, trauma healing dilakukan untuk membangun kembali semangat para korban bencana. Ya, Sri Kandi. Sebanyak 666 jiwa korban bencana banjir dan longsor ikuti trauma healing di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Sebanyak 112 anak-anak korban bencana ikuti trauma healing. Menurut Direktur Utama PT PN 4 Palmco, Jatmiko Kasantosa mengaku trauma healing yang dilakukan untuk membangun kembali semangat para korban bencana banjir dan longsor. Satu, minimal kondisi psikologis dan juga pendidikan anak-anak terutama dan juga ibu-ibu juga itu terdukung dan mereka segera bisa paling nggak secara psikologis dulu normal nih. Secara psikologis normal mereka mendapat ketenangan, kenyamanan bahwa kemudian infrastruktur hunian sementara juga tetap sebagainya proses nih. Sambil menunggu proses itu mereka mental harus segera pulih dulu. Selain memberikan trauma healing pada anak-anak korban bencana, relawan juga memberikan trauma healing pada ibu-ibu korban bencana agar mereka dapat bangkit kembali. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Bantuan kemanusiaan kembali disalurkan oleh MNC Peduli kepada warga terdampak bencana di Sumatera. Kali ini bantuan masyarakat Indonesia melalui MNC Peduli menyasar korban banjir bandang yang terisolir di Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 70 kepala keluarga di Jorong Subang-Subang Nagari Tikulimo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mendapatkan bantuan dari MNC Peduli. Bantuan berupa sembako diterima puluhan warga yang terisolir karena jembatan dan akses keluar terputus akibat banjir bandang minggu lalu. MNC Peduli berharap sembako yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga pasca bencana. Bantuan dari MNC yang sudah diberikan kepada masyarakat di Jorong Subang-Subang berupa sembako ya untuk kebutuhan pokok untuk ratusan warga di sini. Semoga bantuan ini sangat bermanfaat. Hadirnya bantuan sembako ini mendapat sambutan hangat warga yang mengaku mengalami kesulitan mendapatkan bahan kebutuhan pokok. Transportasi ya cuman jalan, jembatan ini terputus. Itu untuk akses keluar. berarti bantuan lewat darat susah ya? Bantuan untuk darat susah sekali. Harus pakai perahu. Harus menggunakan perahu. Sangat berterima kasih bantuan dari MCTP Peduli itu sangat membantu beban dari masyarakat Jorong Subang-Subang. Kami sebagai wali Jorong dan perwakilan dari masyarakat Jorong Subang-Subang sangat berterima kasih kepada MCTP Peduli yang telah membantu dan menyalurkan bantuan tersebut. Komitmen membantu warga yang membutuhkan, khususnya korban bencana, akan terus ditunjukkan MNC Peduli melalui berbagai aksi nyata. Dari Agam, Sumatera Barat, Eka Agus Priadi, iNews melaporkan. Anjing pelacak dilibatkan mendeteksi barang bawaan penumpang bus selama libur Nataru. Informasi selengkapnya usai jeda. Di desa ini, banyak harapan yang harus dipendam dalam-dalam. Dulu sungai ini memisahkan kami, memutus banyak asa yang belum terpenuhi. Kini sebuah jembatan kokoh berdiri, menjadi pijakan untuk membangun masa depan. Di atas jembatan itu, banyak mengalir kisah dan harapan yang tak lagi terpisah. Bersama MNC Peduli,